Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ray Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang etika berkeluarga dalam Islam. Keluarga merupakan institusi pertama dalam kehidupan manusia. Di dalam keluargalah, seseorang belajar tentang akhlak, kasih sayang, tanggung jawab, dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman yang sangat lengkap mengenai etika dalam kehidupan berkeluarga, agar tercipta keluarga yang harmonis, bahagia, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengantar etika dalam Islam. Pengertian etika. Etika secara bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter dalam Islam. Dalam Islam, etika identik dengan akhlak, yaitu perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Etika berkeluarga berarti tata cara berinteraksi antar anggota keluarga berdasarkan ajaran Islam sehingga tercipta kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang. Mengapa keluarga penting? Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya keluarga memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian anak. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Quran surat Ar-Luqman ayat 14. Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga dibangun di atas dasar penghormatan dan kasih sayang. Kemudian terdapat prinsip-prinsip etika berkeluarga. Ada 4 prinsip utama. Yang pertama adalah kasih sayang. Rumah tangga tidak cukup hanya dengan cinta, tetapi juga kasih sayang yang diwujudkan melalui perhatian dan kepedulian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian yaitu keadilan. Setiap anggota berkeluarga memiliki hak yang harus dipenuhi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang baik. Islam mengajarkan agar berbicara dengan lembut dan jujur. Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kemudian yaitu amanah dan tanggung jawab. Setiap anggota berkeluarga memiliki amanah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kemudian peran dan tanggung jawab anggota keluarga. Yang pertama ada suami. Suami tentu sebagai pemimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah kaum atau pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, kepemimpinan berarti bertanggung jawab, melindungi, menafkahi, membimbing keluarga. Kemudian yang kedua adalah istri. Istri menjadi pendamping suami sekaligus pengelola rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang wanita adalah pemimpin di rumahnya, di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang tua. Tugas utama orang tua adalah mendidik anak dengan akhlak dan agama. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang terakhir adalah anak. Anak wajib menghormati dan berbakti kepada orang tua sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala taqul lahum uffin." Janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuanya. Nah, mengatakan saja sudah tidak boleh, apalagi membentak atau sampai memukul. Etika praktis dalam kehidupan keluarga. Etika yang dapat diterapkan setiap hari diantara lain adalah berbicara dengan lembut. Wa qul lahum qawlan karima. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian saling memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Kemudian meluangkan waktu bersama. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW
tetap meluangkan waktu bercanda, membantu pekerjaan rumah, dan berbincang dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun kedekatan emosional dalam keluarga. Kemudian menjaga kehormatan keluarga. Rahasia keluarga tidak boleh diumbar kepada sesama atau orang-orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seseorang yang membuka rahasia hubungan dengan istrinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tibalah kita pada penutup materi. Islam mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi juga tempat beribadah, saling menasehati, dan membangun generasi yang soleh. Tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga, sakinah, mawadah, warohmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Mungkin cukup sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.